Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Utomo dengan NIM R1C123006, jurusan Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Alauoleo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dalam mata kuliah tambang umum, itu mengenai eh, bahan galian pertambangan dengan metode penambangannya. Eh, dalam tugas ini saya mengambil bahan galiannya itu nikel dengan metode penambangan yaitu metode open cut mining. Baik, jadi penambangan nikel di Indonesia sebagian besar dilakukan pada endapan nikel laterit yang terbentuk dari proses pelapukan batuan ultramafic. Endapan ini umumnya berada sangat dekat dengan permukaan, sehingga metode penambangan yang paling sesuai dan efisien adalah open cut mining. Metode tambang terbuka ini memungkinkan proses penggalian dilakukan secara langsung dari permukaan dengan mengupas tanah penutup dan mengambil lapisan biji secara bertahap. Selain memberikan produktivitas yang tinggi, metode open cut juga mempermudah mobilisasi alat berat, akses material, serta mengurangi biaya operasional dibandingkan tambang bawah tanah. Dengan kondisi geologi yang mendukung dan persebaran nikel laterit yang luas, open cut menjadi metode utama yang digunakan oleh banyak perusahaan tambang nikel di Indonesia. Baik, selanjutnya akun bahan galian dalam metode ini yaitu nikel, yaitu jenis nikel laterit. Adapun karakteristiknya itu, jadi nikel laterit terbentuk melalui proses laterisasi pada batuan ultramafic seperti peridotit dan serpentinit di lingkungan tropis yang hangat dan basah. Air meteoritik yang asam menyebabkan pelapukan kimia pada mineral olitin dan piroksen. Sehingga unsur-unsur mobile seperti Mg, Ca, dan Si terlarut dan terangkut ke bawah. Sementara itu, unsur yang lebih immobile seperti Fe dan Ni mengalami konsentrasi residu pada zona pelapukan. Proses ini menghasilkan profil laterit berlapis, mulai dari limonit di bagian atas hingga saprolit di bagian bawah, dengan akumulasi nikel yang ekonomis, terutama pada zona saprolit. Selanjutnya terdapat pada kedalaman 0 sampai 20 meter. Jadi kedalaman itu sangat sangat dangkal. Jadi salah satu ciri utama nikel laterit adalah posisinya yang sangat dangkal. Endapan ini tidak berada jauh dari permukaan karena terbentuk langsung dari pelapukan batuan induk di tempat atau in situ. Jadi lapisan biji biasanya ditemukan dimulai dari permukaan hingga kedalaman sekitar 10 sampai 20 meter, tergantung tingkat pelapukan dan topografi. Kedalaman yang dangkal ini membuat nikel laterit sangat mudah ditambang tanpa perlu metode bawah tanah. Hal inilah yang menjadikan nikel laterit sangat cocok untuk metode tambang terbuka seperti open cut mining. Kemudian nikel laterit ini tersusun atas lapisan-lapisan. Di antaranya ada limonit, saprolit, dan bedrock. Jadi bisa kita lihat ada gambar di samping ini merupakan lapisan-lapisan nikel laterit dimulai dari topsoil, limonit, saprolit, dan bedrock. Yang pertama ada topsoil yang merupakan penutup teratas dari seluruh profil laterit nikel. Nah, secara fisik lapisan ini dicirikan oleh warna gelap, biasanya coklat kehitaman, dengan tekstur yang lembut dan kaya akan bahan organik sisa peluruan vegetasi. Jadi pada topsoil ini eh, dia itu memiliki kandungan tanah yang sangat subur. Nah, juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya eh, tumbuhan seperti pepohonan ini karena eh, sangat subur tanahnya.
Kemudian yang di bawahnya ada limonit, yang di mana limonit ini terletak tepat di bawah topsoil dan dikenal sebagai zona yang didominasi oleh oksidasi. Karakteristik utamanya adalah warna merah kecoklatan hingga kuning serta teksturnya yang lunak dan lempungan. Nah, mineral utama yang menyusun lapisan ini adalah geotit dan ematit, di mana atom nikel terperangkap di dalam struktur oksidasi besi tersebut. Lapisan ini umumnya mengandung kadar nikel sedang. Karena kandungan besi dan silikatnya yang relatif rendah, biji limonit merupakan target utama dalam proses pengolahan hidrometalurgi, seperti high pressure acid leaching atau disingkat HPAL. Kemudian yang lapisan di bawahnya ada saprolit. Jadi pada lapisan saprolit ini berada di bawah limonit dan merupakan zona yang memiliki kadar nikel tertinggi dan bernilai ekonomis paling tinggi. Nah, lapisan ini adalah hasil pelapukan intensif, namun masih mempertahankan sisa-sisa struktur batuan induk. Nah, untuk ciri khasnya itu berwarna coklat kekuningan hingga hijau muda dengan eh, tekstur yang lebih keras dibandingkan limonit, tetapi masih mudah digali. Nah, nikel pada lapisan ini terkandung dalam mineral silikat yang kaya akan magnesium, terutama garnierit dan serpentin yang melapuk. Nah, biji dari lapisan saprolit dengan kadar nikel umumnya di atas 1,5% dan kandungan silika atau magnesium yang tinggi. Merupakan bahan baku utama peleburan RKIF atau Rotary Current Electric Furnace guna menghasilkan ferronikel. Kemudian lapisan di bawahnya ada bedrock. Jadi lapisan bedrock ini terbentuknya sumber utama terbentuknya profil laterit nikel. Nah, batuan induknya itu terdiri dari batuan eh, beku ultrabasa seperti peridotit atau dunit yang belum mengalami pelapukan yang signifikan. Nah, batuan ini kaya akan mineral ferromagnesian seperti olivin dan piroxen. Eh, di mana proses pelapukan kimiawi batuan induk inilah yang melepaskan nikel ke larutan dan memindahkannya untuk terendapkan di zona saprolit dan limonit di atasnya. Nah, oleh karena itu batuan induk yang belum melapuk memiliki kandungan nikel yang sangat rendah dan tidak ditambang. Selanjutnya karakteristik dari nikel laterit itu bentuk deposit meluas dan mendatar, bukan dari pipa intrusi seperti nikel sulfida. Nah, jadi eh, pada bentuk deposit ini persebarannya luas dan relatif mendatar mengikuti topografi dataran tinggi dan lereng bukit. Nah, bentuk deposit yang meluas dan dangkal ini menjadikan sangat efisien dieksploitasi menggunakan metode open cut karena area penambangan dapat dibuka secara bertahap dan luas tanpa perlu penggalian vertikal yang dalam. Kemudian nikel laterit ini tidak memerlukan peledakan besar dalam penambangannya. Nah, konsentrasi nikelnya itu mudah dipisahkan berdasarkan lapisan. Jadi, material laterit ini umumnya bersifat gembur karena merupakan hasil pelapukan. Akibatnya, penggalian dapat dilakukan langsung menggunakan ekskavator tanpa perlu banyak peledakan. Nah, blasting ini biasanya hanya diperlukan pada bagian tertentu yang mendekati bedrock atau material yang lebih keras. Nah, minimnya kebutuhan peledakan berdampak positif pada efisiensi biaya, keamanan kerja, serta pengurangan getaran dan debu di area tambang. Kemudian konsentrasi nikel ini mudah dipisahkan berdasarkan lapisan. Jadi eh, karena kandungan nikel berbeda di setiap zona, baik limonit dan saprolit, nah perusahaan tambang dapat melakukan pemilahan material langsung di area minim paste. Jadi limonit biasanya digunakan untuk pabrik HPAL.
sedangkan subsolid digunakan untuk peleburan atau smelting. Nah, pemisahan ini lebih mudah dilakukan pada tambang terbuka karena untuk setiap lapisan terlihat jelas saat digali. Sehingga pengaturan grade bisa dilakukan dengan presisi. Kemudian ini meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan menjaga kualitas biji yang akan dikirim ke pabrik. Selanjutnya eh, pada gambar di bawah ini merupakan contoh dari biji limonit dan saprolit, di mana biji limonit ini mengandung kadar besi tinggi, sedangkan kandungan nikel sekitar 1 sampai 1,6%. Dan yang ini merupakan biji saprolit yang mengandung nikel yang tinggi dan mineral lain seperti magnesium dan silikat. Yang dimana kadar nikelnya itu 1,6 sampai 2,5%. Kemudian gambar ini juga merupakan contoh dari eh, nikel laterite. Dan ini juga merupakan contoh nikel laterite yang berbentuk urat-urat atau vein, yang dimana pembentukan endapan laterit ini eh, berada di daerah dengan struktur geologi seperti rekahan atau patahan. Nah, banyak patahan ini bisa mempermudah air masuk ke dalam tanah sehingga proses pelapukannya itu terhadap batuan induk bisa cepat prosesnya. Nah, rekahan juga ini diyakini menjadi tempat pengendapan larutan yang mengandung Ni sebagai peinnya. Kita bisa lihat ini kayak urat-urat peinnya. Kemudian kita ke metode open cut untuk bahan galian nikel. Nah, untuk tahapnya yang pertama itu ada tahap persiapan yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada land clearing, yaitu kegiatan pembersihan vegetasi serta membuka area yang akan dijadikan lokasi tambang. Kemudian ada topsoil removal, yang itu pengupasan lapisan tanah pucuk atau topsoil. Lapisan topsoil ini harus dikumpulkan dan disimpan secara terpisah untuk digunakan kembali pada tahap reklamasi. Kemudian yang terakhir ada striping overburden, yaitu pengupasan lapisan tanah penutup untuk dalam hal ini material laterit di bagian atas. Jadi yang dimaksud material laterit bagian atas ini adalah limonit. Karena limonit ini memiliki kadar nikel yang di bawah batas ekonomis. Nah, setelah dilakukan pengupasan lapisan limonit ini, kemudian diangkut menuju lokasi penimbunan. Bisa kita lihat yang gambar ini merupakan land clearing, di mana kita bisa lihat alat berat eskavator sedang membersihkan vegetasi-vegetasi yang tumbuh untuk membuka area yang akan dijadikan lokasi tambang. Dan yang gambar ini pengupasan lapisan tanah pucuk topsoil yang akan diangkut oleh truk. Dan yang ini gambar striping overburden yang mengupas lapisan tanah penutup laterit bagian atas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pengambilan biji. Eh, Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada grade control, di mana grade control ini dilakukan sebelum penggalian, yang dilakukan untuk pengujian kadar nikel secara in situ di lapangan untuk membatasi area mana yang akan ditambang. Tujuannya adalah untuk memisahkan biji saprolit dari limonit. Yang bisa kita lihat gambar dari grade control ini, yang ini dengan yang ini. Ini gambar ini dari tim geologis yang sedang mengambil sampel untuk memisahkan biji nikel yang bernilai ekonomis yang nantinya akan untuk digali oleh alat berat ekskavator. Nah, ini juga tim geologis yang sedang melakukan grade control. Kemudian setelah dilakukan grade control, kemudian dilakukan penambangan.
yang dilakukan oleh eskavator. Jadi biji nikel itu digali secara selektif oleh eskavator dari jenjang-jenjang yang telah dibuat sesuai perencanaan. Jadi bisa kita lihat ini adalah proses penggalian biji nikel yang dilakukan oleh ekskavator oleh seperti jenjang-jenjang yang ini. Selanjutnya pada tahap pengangkutan dan pengelolaan terbagi menjadi dua, yaitu hauling, yaitu biji yang sudah digali dimuat ke truk dan diangkut menuju lokasi penumpukan sementara atau stockpile atau langsung ke fasilitas pengolahan atau smelter atau ke pelabuhan. Yang kedua ada ore blending. Jadi setelah biji tersebut diangkut dan menuju ke lokasi stockpile, biji dapat dicampur untuk memastikan pasokan ke smelter memiliki kualitas yang stabil dan sesuai spesifikasi. Bisa kita lihat pada gambar di ini eh, proses pengangkutan biji biji yang dimuat oleh truk untuk menuju ke lokasi penyimpanan sementara atau stockpile atau bisa juga langsung ke fasilitas pengolahan smelter atau ke pelabuhan. Nah, ini juga merupakan proses yang sama. Kemudian pada tahap akhir setelah melakukan proses penambangan ada tahap yaitu tahapnya reklamasi, yaitu untuk menutupi kembali area yang sudah selesai ditambang. Jadi tujuan dari reklamasi ini untuk memulihkan kembali lahan bekas tambang agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya setelah kegiatan penambangan selesai. Jadi reklamasi ini juga bertujuan untuk menstabilkan kondisi lahan, mencegah erosi dan sedimentasi, memperbaiki kualitas tanah, serta mengembalikan ekosistem melalui revegetasi. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini yang merupakan proses reklamasi lahan bekas tambang yang dimulai dari eh, penimbunan kembali. Eh, Ditimbun dari galian-galian yang dilakukan penambangan itu ditimbun kembali, kemudian dibentuk kontur dan eh, dilakukan penghamparan tanah pucuk, kemudian dilakukan pengendalian erosi. Setelah itu dilakukan pemupukan, setelah itu dilakukan penanaman oleh tim. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh tersebut dipelihara sehingga bertumbuh dengan lebat, sehingga menjadi ekosistem vegetasi yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, setelah banyak vegetasi yang hidup ini bisa lagi dilakukan proses penambangan seperti metode yang dilakukan yang pertama. Kemudian pada alat penambangan eh, gambar-gambar ini merupakan alat-alat berat untuk melakukan proses penambangan. Yang pertama ada ekskavator yang gunanya itu untuk penggalian tanah penutup dan biji nikel. Yang kedua ada dump truck atau hauler untuk mengangkut material ke stockpile atau pabrik. Ada wheel loader untuk memuat material ke dump truck juga. Nah, kemudian ada bulldozer untuk meratakan, membuka lahan, dan membuat jalan tambang. Jadi proses ini mungkin pada tahap pertama dalam eh, membersihkan vegetasi-vegetasi untuk membuka lahan penambangan. Dilakukan pada alat ini. Kemudian ada ladder untuk meratakan permukaan dan menjaga kualitas jalan angkut. Kemudian ada water truck. Fungsi itu mengurangi debu di jalan tambang karena di tambang-tambang tersebut banyak debu jadi digunakan alat ini untuk menyiram untuk mengurangi debu. Baik, kita sampai kesimpulan. Jadi adapun kesimpulan dari eh, topik atau materi ini, penambangan nikel laterit dengan metode open cut dipilih karena endapannya itu berada
dekat permukaan sehingga lebih mudah dan efisien untuk ditambang. Nah, secara keseluruhan, karakteristik nikel laterit yang terbentuk melalui proses pelapukan membuat penyebaran kadar dan lapisannya itu bervariasi, sehingga proses penambangannya perlu dilakukan secara selektif. Nah, metode open cut sendiri mencakup pembukaan lahan, pengupasan tanah penutup, penggalian, pengangkutan material, hingga tahap akhir berupa reklamasi untuk memulihkan kembali kondisi lahan pasca tambang. Nah, seluruh rangkaian kegiatan tersebut didukung oleh penggunaan alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan truk. Nah, dengan penerapan metode yang tepat serta peralatan yang sesuai, penambangan nikel laterit dapat berlangsung lebih efektif, aman, dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Baik, itu saja eh, presentasi dari saya. Eh, Mohon maaf, masih banyak kekurangan dari penyampaian presentasi saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.